Ada dua nikmat yang paling banyak manusia lalai dengannya, yaitu kata Nabi, as-sihhat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri nikmat tersebut, ya. Karena di antara keberkahan nikmat itu adalah dengan mensyukurinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan keberkahannya dan juga nilainya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka disitulah azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampai di Jabal Thur, kita akan sedikit membahas tentang awal mula penduduk daripada kota Mekah ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam membawa keluarganya ke sini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-38. Allah menyebutkan tentang bagaimana proses Nabi Ibrahim itu membawa keluarganya di tempat yang tidak ada sama sekali penghuni di sini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengabadikan keluhan Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar. Kata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah menyimpan keluargaku di tempat yang tidak ada sama sekali tumbuhan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kota Mekah, daerah ini dulu ketika awal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa keluarganya di sini, itu sama sekali tidak ada penghuni, jemaah. Bahkan untuk menemukan air untuk diminum saja nggak ada. Kita tahu tumbuhan tuh nggak bisa tumbuh di sini. Apalagi air gitu kan. Tumbuhan aja itu nggak bisa tumbuh. Kita skip dulu. Di sini kita akan sampai. Di sini kita nggak turun, Ustaz ya? Turun bentar ya. Turun bentar ya. Di bagian kanan kita ini adalah Jabal Thur. Ya. Nanti kita akan sebutkan tuh yang tinggi, ya Ustaz ya? Iya, yang tinggi. Dan terjal itu jalannya. Ya, ini Jabal Thur, nanti kita akan sebutkan kisahnya. Jadi dia tinggi banget dan sangat istimewa tempat ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, di sini tidak ada keutamaan. Kalau kita naik di atas itu nggak ada keutamaan apa-apa. Jadi nggak perlu kita, ya. Gak bisa turun ya? Ya? Nggak usah ya. Kita lihat aja dari sini, apa gimana? Ya, bisa dilihat ya, itu yang tinggi di bagian kanan, ya benar. Yang ada tiang listriknya. Yang ada tiang listriknya. Ini bentar lagi deh, Bu. Nah, yang ada bagian tiang listriknya itu naik ke atas, itu Jabal Thur namanya. Bisa dilihat ya. Jadi Jabal Thur ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita kisahkan kemarin di Madinah, Nabi dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Jalan ke Madinah itu ke arah utara, Ustaz ya? Iya, utara. Jalan ke Madinah itu ke sana, ke arah utara. Harusnya kan Nabi jalannya ke arah utara kalau mau hijrah ya. Nah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke selatan, ke sini, ke Jabal Thur. Di sana itu ada gua Thur, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi. Ya, jadi di atas gunung itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi selama 3 hari. Ya, bersembunyi selama berapa hari Bapak Ibu? 3 hari. Nah, kenapa Nabi itu nggak langsung hijrah ke Madinah? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disayembarakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa sayembara mereka?
siapa yang bisa menangkap Muhammad, kata mereka, hidup ataupun mati. Jadi dibawa nih, disayembarakan kepada mereka, yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup ataupun mati dihadiahkan 100 ekor unta. Subhanallah. Semua penduduk Mekah pada saat itu berlomba-lomba nih, ini ingin menangkap Nabi Muhammad SAW, karena harga unta pada saat itu luar biasa gitu. Jadi sayembara yang hadiahnya begitu luar biasa, mereka tergiur. Sehingga semua penduduk Mekah itu mencari keberadaan Nabi Muhammad. Ada yang mencarinya ke arah Madinah, ada yang mencarinya di semua arah. Nah, Nabi SAW kalau langsung hijrah khawatir ketangkap. Akhirnya Nabi membuat siasat, kalau hijrah kan tadi kita sebutkan ke arah utara ya. Dan Nabi berbalik arah ke arah selatan dan bersembunyi sementara 3 hari di sini. Ya. Nah, kenapa kok 3 hari? Ya, karena biasanya setelah lewat dari 3 hari itu orang-orang udah nggak mencari lagi seperti itu. Nah, akhirnya Nabi SAW bersembunyi di tempat ini. Kemudian dalam pencarian orang-orang kafir Quraisy itu ada satu kejadian yang membuat kita sangat mensyukuri kejadian tersebut. Nabi SAW tidak tertangkap gitu. Seandainya Nabi tertangkap pada saat itu, kita tidak ada umroh, kita tidak ada kunjungan dan lain sebagainya, dan tidak ada ibadah malah, karena Nabi SAW panutan kita yang membawa agama ini. Nah, ketika di Gunung Sur itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa musuh dari orang-orang kafir Quraisy itu yang sempat naik ke situ dan mencari, karena tadi sayembaranya dengan hadiah yang begitu besar, semua tempat itu mereka cari. Nah, sehingga ada beberapa orang yang sampai di Gunung Sur itu dan Nabi berada di dalam guanya. Kemudian mereka berdiri tepat di atas kepala Nabi SAW. Itu di atas itu ada batu dan Nabi di bawahnya. Seandainya mereka sedikit melihat ke bawah, itu kelihatan Nabi dengan Abu Bakar. Jadi pada saat itu Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, seandainya ini musuh Islam ini sempat nengok aja ke bawah sedikit, itu kelihatan Nabi dan Abu Bakar di situ. Dan Abu Bakar ini udah nangis-nangis, takut, khawatir. Wahai Rasulullah, ini gimana? Yang beliau khawatirkan itu bukan dirinya sendiri, tapi melainkan bagaimana kalau Nabi seandainya ditangkap, bagaimana seandainya Nabi dibunuh dan lain sebagainya. Kekhawatiran yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian singkat cerita, Nabi menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, innallaha ma'ana, kata beliau. Sabar wahai Abu Bakar, tenang ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan ini hikmah yang besar, jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita dilanda kesulitan hidup, maka hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mensandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melepas urusan hambanya ketika dia bertawakal kepada Allah. Allah tidak akan melepas hambanya dalam masalah apapun ketika kita menyandarkan urusan kepada Allah. Karena ketika kita sandarkan urusan kepada kemampuan kita sandarkan urusan pada orang lain, kita berharap kepada manusia, semua mereka berpotensi untuk mengecewakan kita. Tetapi ketika kita sandarkan urusan kita kepada Allah, Allah yang maha melindungi kita. Dan itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah nggak ada lagi tempat berharap, ya, sudah tidak ada lagi tempat meminta pertolongan. Itu seandainya musuh melihat, ya, mereka akan tertangkap. Tapi begitulah ketika Nabi menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tadi kisah penduduk awal kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail ini masih kecil, masih menyusui. Dan dia bawa tadi di tempat kita tawaf itu, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan keluarga kecilnya, istrinya beserta anaknya yang masih kecil. Bayangkan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada pohon apalagi air. Pohon aja nggak tumbuh tuh, apalagi air. Disimpan di sana keluarganya, anaknya yang masih kecil, istrinya yang sedang menyusui. Subhanallah. Karena perintah Allah, Nabi Ibrahim menjalankannya dengan sepenuh hati, walaupun
mengorbankan keluarganya yang dia cintai. Dalam riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim itu dikasih keturunan di umur 86 tahun. Berarti Ismail ini ditunggunya dengan penuh kecintaan. Tetapi setelah dia lahir, Allah perintahkan dia untuk meletakkan keluarganya di Mekah tersebut. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam datang membawa keluarganya di sini, sempat dipanggil oleh istrinya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau meletakkan kami di sini?" Dia tanya. Ya, tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Ya, dia tanya lagi, "Kenapa engkau meletakkan kami di sini?" Jadi itu kalau seandainya orang yang tidak punya iman, ya dia akan marah-marah dan memberontak. Dan dia tahu ketika dia bertanya seperti itu, ini salah pertanyaannya. Dan Nabi Ibrahim nggak menoleh. Sampai ketika dia ganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, Allah amaraka bihada?" Kata beliau, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini?" Apa kata Ibrahim? "Iya." Lalu seketika Ibunda Hajar radhiyallahu taala anha rahimahullah, beliau tenang dirinya karena dia tahu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawanya ke sini, pasti Allah itu tidak akan membiarkan dirinya. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah diantara pentingnya kita bertawakal kepada Allah, agar kita senantiasa tidak dilepas oleh Allah dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sulit. Jadi ketika Ibunda Hajar tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah, tenang hatinya. "Baiklah, silakan pergi. Kalau Allah memerintahkanmu untuk membawa kami di sini," kata beliau, "pasti Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kami." Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, ini ada anak kecil yang harus dia susui, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada tempat bernaung pada saat itu. Iya, nggak ada makanan juga, ada makanan sedikit yang ditinggalkan, ya perbekalan sementaranya. Nah, kemudian sampai beberapa waktu makanannya pun habis, Ismail alaihi salam itu mulai menangis. Ya, Ismail alaihi salam mulai menangis, meminta agar diberikan makan oleh ibunya. Tetapi bagaimana ibunya juga sudah tidak ada daya dan upaya untuk memberikan makan itu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Siti Hajar alaihi salam, mulai dia mencari-cari air. Jadi dalam beberapa riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, letak air Zam-Zam yang mancur dari kakinya Nabi Ismail itu sekitar 25 meter Ustaz ya, dari Ka'bah ya, 25 meter dari Ka'bah. Sedangkan jarak Ka'bah dan Bukit Sofa itu sekitar 400 meteran. Ya, jadi ketika Ibunda Hajar ya, itu dia panik dengan keadaan anaknya yang terus meminta makan, kemudian sedangkan dia sudah tidak mampu memberi. Akhirnya dia lari ke Bukit Sofa untuk mencari sumber air di sana, karena yang dia lihat itu kayak ada air gitu. Padahal itu adalah fata morgana. Yang bayangan itu seakan-akan kayak air. Dia lari ke Bukit Sofa dan nggak ada. Dan dia lihat ke Bukit Marwah, itu kayak ada air lagi. Dia turun ke lembah itu, kemudian dia lari ke Bukit Marwah. Seperti itu sampai berkali-kali. Maka disitulah di antara sunnah yang kita kerjakan sa'i itu adalah bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Ibunda Hajar. Nah, tetapi begitu pun usaha beliau untuk mencari air itu, ternyata sumber air itu ada di kaki siapa? Ismail alaihi salam. Jadi begitu besar usaha yang beliau lakukan, begitu besar upaya yang beliau lakukan, ternyata rezeki itu datang dari kakinya Nabi Ismail alaihi salam. Subhanallah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara faidah besar bagi kita semua, sebesar apapun usaha kita dalam mencari harta ini, dalam mencari rezeki, tidak akan membuat perbendaharaan rezeki kita itu bertambah dan berkurang. Bisa jadi kita nyarinya di tempat lain, ternyata ada di tempat lain. Kita mencarinya di pasar, ternyata adanya di mana? Di kantor misalnya, seperti itu. Ini apa, Ustaz? Ini universitas. Iya. Iya, ini Universitas Ummul Qura. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ini adalah Universitas Ummul Qura. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita semua nanti bisa belajar di sini. Ya, anak cucu, bahkan kita nggak masalah, doakan. Mudah-mudahan. Ya, ada siswa tertua di sini, Ustaz. Berapa usianya? Ya. Nah, ini Jami'atu Ummul Qura. Ini Universitas Ummul Qura. Ya. Dan jarang di sini ada orang Indonesia, ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak itu di UIM. Ini adalah salah satu universitas ternama juga di Mekah ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, seperti itu yang tadi terjadi. Sebesar apapun usaha kita dalam mencari harta, sebesar apapun usaha kita dalam mencari rezeki, dan itu terlarang bagi kita untuk menyandarkan semua apa yang kita dapatkan itu dari diri kita. Ya. Contoh misalnya, oh saya kan dapat harta ini karena kepintaran saya kan dapat rezeki ini karena kemampuan saya. Itu sangat tidak dianjurkan Bapak Ibu, bahkan haram hukumnya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci. Dan kenapa Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi beserta kekayaannya, beserta dirinya dan kekayaannya di dalam bumi? Karena dia menyandarkan apa yang dia dapatkan itu dari hasil usahanya sendiri. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, Qarun ini adalah orang yang diberikan keutamaan harta yang begitu besar oleh Allah. Bahkan disebutkan memikul atau mengangkat kuncinya itu 7 orang yang badannya kuat-kuat. Ya, 7 orang yang badannya kuat-kuat. Kenapa beliau memilih 7 orang yang badannya kuat-kuat untuk memikul kuncinya? Karena dikhawatir ada orang yang mencuri. Jadi kalau ada yang mencuri 1 orang tuh nggak bisa. Ya, jadi harus 7 orang yang badannya besar-besar gitu. Karena saking banyaknya harta beliau itu. Tetapi satu kekufuran beliau yang membuat dia ditenggelamkan oleh Allah. Apa kata dia? Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, aku dikasih semua hartaku ini karena ilmu yang saya dapat. Subhanallah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita menyandarkan apa yang kita dapat itu dari rezeki yang kita dapatkan itu, saya dapati ini kan dari kepintaran saya, ini haram Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita mendapatkan rezeki itu karena nikmat Allah. Jadi sebesar apapun usaha kita, itu tetap kita sandarkan semua yang kita dapat, semua yang kita raih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya kita lihat bagaimana bentuk usahanya Ibunda Hajar mencari air, ternyata rezeki itu keluar dari kaki kecil Ismail alaihi salam. Ya, ini diantara faedah besar yang tadi kita sebutkan. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam mencari rezeki itu harus ada usaha. Tapi kita skip dulu. Kita di sini masuk zona Arafah ya. Ini tempat di mana orang-orang biasanya wukuf. Ya, di sini biasanya digunakan untuk orang-orang wukuf di Arafah. Nah, nanti ketika lurus ke sana itu nanti ke Muzdalifah. Di sini ada keterangannya. Dan insya Allah kita akan singgah sebentar di tempat Arafah ini. Ya. Ya, ini luas sekali. Biasanya di sini nanti orang-orang ketika haji itu sangat ramai. Dan di sini rukun yang paling penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana Nabi menyebutkan, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi kalau ketinggal Arafahnya ini nggak ada haji. Ya. Ya, kita akan ke ke dalam Jabal Rahmah tadi ya. Ya, Jabal Rahmah. Jadi di sini juga banyak mitos tentang Jabal Rahmah itu. Kenapa katanya dinamakan Jabal Rahmah? Karena tempat bertemunya siapa? Ya. Ya, tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Ya, wallahu alam. Dalam penjelasan hadis pun tentang hal itu, apakah ada Ustaz? Hadis yang menjelaskan tentang peristiwa pertemuan Adam dan Hawa di bukit ini, ya itu adalah peristiwa atau sejarah Israiliyat,
Sejarah Israiliyat itu adalah sejarah yang dibawa oleh orang-orang Israel. Bagaimana cara kita menanggapi peristiwa Israiliyat ini? Ya, kita tidak mengatakannya itu dusta, juga kita tidak 100% membenarkannya. Ya, jadi kata para ulama, cara untuk menanggapi peristiwa Israiliyat itu adalah kita tidak membenarkannya 100%. Kapan boleh kita membenarkannya? Kalau ada dalil yang memberikan keterangannya. Ya, jadi kalau ada dalil yang menguatkan tentang peristiwa itu nggak masalah kita yakini. Ya, jadi boleh kita percaya tapi tidak 100%. Ya, dan juga kita tidak ingkari secara mutlak gitu. Ya, cukup tahu aja. Baik, ini kita akan menuju ke Jabal Rahmah insyaallah. Dan ini sepanjang ini adalah Arafah Bapak Ibu. Ini kalau haji ini rame sekali di sini. Dia yang tenda ya, pasang tenda ya. Ya. Oh, Masya Allah. Banyak toilet. Ya, ini banyak toilet. Ini belum dibongkar ini. Jadi hasil tenda yang kemarin haji ini belum dibongkar nih, banyak belum di apa namanya? Ya. Emang kalau udah selesai dirapiin gitu Pak? Kalau udah selesai nggak tahu. Ini tahun lalu belum ada nih. Ini apa akan ada terus tenda seperti ini? Dilepas biasanya. Ya. Dan tahun depan itu dibikin baru lagi. Nah, kita lihat nih. Tendanya belum terbongkar. Ya. Asaknya yang belum terbongkar. Ya. Beda-beda ya. Kalau- ada yang bagus, ada yang kayak gitu. Ya, ada yang bagus, ada yang mungkin tergantung. Ya, mungkin tergantung dari harga juga. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga tahun depan dan tahun seterusnya kita dimudahkan oleh Allah untuk berhaji Bapak Ibu. Ya, ini di tempat masih di tempat haram. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan berhaji ya. Nah, ini masih kita lihat sepanjang ini sampai nanti dia ada batasnya di sana ya, finish. Ya, biasa orang wukuf di Arafah. Baik, kita akan turun sebentar untuk melihat Jabal Rahmah insyaallah.